Shalom teman-teman. Shalom. Ya, bagaimana teman-teman kabarnya pada kesempatan hari ini? Saya berharap teman-teman dimanapun berada diberikan kesehatan dan bisa bersekutu melalui persekutuan online bersama kita di channel YouTube kita untuk tapping pemuda remaja GKJ Jebres. Dan saatnya teman-teman kita akan memulai persekutuan kita pada kesempatan kali ini. Sebelum kita mulai, mari kita pujikan sebuah pujian Tiba Saatnya. Lebih jauh lagi dalam persekutuan online kita pada kesempatan kali ini, mari kita berdoa. Saya antarkan teman-teman. Ucap syukur Bapa, saatnya Tuhan kami anak-anak-Mu pemuda remaja GKJ Jebres boleh melaksanakan kembali persekutuan online kami ya Bapa pada kesempatan yang indah saatnya Tuhan. Berkati ya Bapa untuk persekutuan kami pada kesempatan kali ini. Bila mana nanti kami akan mendengar ceramah yang akan dibawakan oleh Mbak Deni ya Bapa. Berkati apapun yang sudah beliau persiapkan dan berkati juga apa yang akan beliau sampaikan ya Bapak, supaya kami anak-anak-Mu dimanapun kami berada kami boleh mendapatkan berkat ya Bapak, dan boleh kami bagikan untuk orang-orang di sekitar kami ya Tuhan. Dan ya Bapak, kami juga menyerahkan untuk persekutuan online kami pada kesempatan kali ini dari awal pertengahan hingga akhirnya nanti hanya dalam tangan kasih kuasa-Mu saja ya Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, teman-teman, sebelum kita akan mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh Mbak Deni dalam ceramah ya Pak, teman-teman, saat ini kita akan mempersiapkan hati kita, mempersiapkan diri kita dengan sebuah pujian Allah Peduli. Yang tak dapat
Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Mbak Deni. Terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada saya. Sebelumnya saya ajak teman-teman sebelum mendengarkan firman Tuhan ini, mari kita bersama-sama untuk berdoa. Saya hantarkan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau masih memberikan kami remaja pemuda GKJ Jebres ini kesempatan untuk bersekutu secara online. Dan sebentar kami akan mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau yang membuka mata kami, hati kami dan pikiran kami untuk mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu atas hidup kami. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman dan ceramah pada hari ini, kiranya Engkau berkati. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, teman-teman, sebelumnya perkenalan dulu kali ya supaya lebih akrab. Perkenalkan, nama saya Deni Sabatini Sunaryanti. Teman-teman bisa memanggil saya dengan Deni. Saya adalah mahasiswa Universitas Kristen Surakarta yang saat ini sedang melaksanakan tugas PPL selama 2 bulan di GKJ Jebres ini. Saya sangat senang, sangat bersyukur dan berterima kasih kepada pengurus remaja pemuda GKJ Jebres yang begitu welcome-nya menerima saya dan memberikan saya kesempatan untuk mengisi acara persekutuan remaja dan pemuda saat ini meskipun masih secara online begitu. Ya. Mari teman-teman, sebelumnya kita dasari persekutuan remaja dan pemuda saat ini dengan firman Tuhan yang terambil dari Yohanes 15 ayat 9 sampai 17. Saya ulangi. Yohanes 15 ayat 9 sampai 17. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul perintah supaya saling mengasihi. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku yang supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang sahabat yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Ya, demikianlah firman Tuhan pada hari ini, kiranya dapat menjadi berkat bagi hidup kita. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, tema yang diberikan kepada saya adalah walking in Savior habit. Yang mana apabila diterjemahkan dalam
bahasa Indonesia seperti itu, artinya adalah berjalan menurut kebiasaan juru selamat. Atau mungkin juga dapat dikatakan sebagai berjalan seturut dengan karakter dari Tuhan Yesus. Seperti itu. Berbicara mengenai kebiasaan, sebenarnya pengertian dari kebiasaan itu sendiri apa? Jadi kebiasaan itu sebenarnya adalah sesuatu yang dilakukan secara terus-menerus dan berulang-ulang. Dan dari kebiasaan itulah sebenarnya yang membuat atau membentuk sebuah karakter. Lalu pertanyaannya, sebagai orang Kristen atau pengikut Kristus, karakter pengikut Kristus yang seperti apa yang harus kita lakukan, yang harus kita tunjukkan? Sebenarnya ada banyak sekali karakter atau sifat dari Kristus itu sendiri yang dapat kita teladani, yang bisa kita contoh juga. Akan tetapi kali ini salah satu karakter yang paling penting, yang paling mendasar, yang menjadi dasar hidup orang Kristen itu sendiri adalah kasih. Lalu kasih yang seperti apa yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus Kristus? Kasih yang agape, teman-teman. Di mana kasih yang agape ini adalah kasih yang tanpa syarat, kasih yang tanpa pamrih, tidak mengharapkan adanya feedback atau imbal balik, seperti itu. Lalu, kira-kira apa jadinya kehidupan kita sebagai orang Kristen ini apabila tanpa adanya kasih? Bisa dibayangkan bagaimana? Yang terjadi adalah ketika kita hidup tanpa adanya kasih, kita sama seperti bangunan tanpa pondasi. Kita menjadi bangunan yang mudah goyah dan suatu saat akan rubuh. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, ketika kita memutuskan untuk hidup dan tinggal di dalam Kristus, serta berjalan bersama Kristus, itu bukanlah sebuah keputusan yang mudah. Di situ dibutuhkan adanya komitmen dan juga suatu keberanian dalam diri kita. Di mana berjalan bersama Kristus itu berarti kita sebagai manusia bersedia untuk mengasihi Tuhan terlebih dahulu, kemudian barulah kita mengasihi sesama kita. Saya berikan analogi, teman-teman. Apabila kita melihat salib, di mana salib itu ternyata ada dua sisi, yaitu sisi vertikal dan sisi horizontal. Di mana di sisi vertikal itu kita hendaknya harus mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Dan di sisi horizontalnya kita harus mengasihi sesama kita. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, saya akan bercerita sedikit. Mungkin ini bisa menjadi refleksi teman-teman sekalian. Nah, suatu ketika di dalam bis, bayangkan ini terjadi di dalam bis. Ada seorang ibu hamil yang tidak mendapatkan tempat duduk. Mungkin teman-teman bisa membayangkan gimana rasanya jadi ibu hamil itu dengan perut yang cukup besar, dia harus berdiri selama waktu yang cukup lama. Bagaimana rasanya kira-kira? Kemudian
Di dalam bis itu ada penumpang lain yang sudah mendapatkan tempat duduk sebelumnya. Salah satunya itu adalah seorang pemuda. Ketika melihat ibu hamil itu tadi, pemuda ini malah pura-pura tidur. Sungguh miris ya. Jadi pemuda ini ketika melihat ibu hamil itu, dia malah pura-pura tidur. Penumpang yang kedua ini adalah seorang bapak-bapak. Apa yang dilakukan bapak-bapak ini? Ketika bapak-bapak ini melihat ibu hamil itu tadi, bapak-bapak ini malah pura-pura nggak tahu. Dia sibuk dengan handphonenya. Dia bersikap tidak peduli, alah bodoh amat seperti itu. Kemudian di situ juga ada penumpang yang lain, yaitu pengemis jalanan. Ternyata yang dilakukan pengemis jalanan ini berbeda dari apa yang dilakukan oleh pemuda dan bapak-bapak. Pengemis jalanan ini dia bangkit dari tempat duduknya, dia bangun dari tempat duduknya, dia menghampiri ibu hamil itu. Bu, silahkan duduk di sini, biar saya yang berdiri. Jadi si pengemis jalanan itu tadi, dia rela untuk memberikan tempat duduknya demi ibu hamil itu tadi. Dari sepenggal kisah ini teman-teman, kita bisa melihat bahwa kita tidak boleh menutup mata untuk ciptaan yang lain, terlebih kepada sesama kita yang lebih membutuhkan. Kita harus mau untuk mengalahkan kepentingan diri kita sendiri, mengalahkan ego kita. Untuk apa? Untuk mengutamakan orang lain yang lebih membutuhkan. Seperti itu. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, menjadi orang Kristen atau pengikut Kristus itu tidak hanya sekedar kata-kata atau hanya di mulut saja. Oh ini loh aku mau ikut Tuhan Yesus, ini loh aku anak Tuhan Yesus. Bukan seperti itu teman-teman. Tetapi sebagai pengikut Kristus, terlebih kita sebagai remaja dan pemuda, sebagai generasi penerus gereja seperti itu, kita harus dapat membuktikan dan memperlihatkan iman dan kasih kita kepada sesama melalui perbuatan-perbuatan yang nyata atau real. Yaitu dengan tadi kita mampu hidup untuk mengasihi sesama kita. Sebagai pengikut Kristus, kita juga diajak untuk berani mengalahkan kepentingan pribadi atau mengalahkan ego kita terlebih dahulu. Sebagai pengikut Kristus, kita harus hidup dalam kasih yang agape, kasih yang tanpa syarat, kasih yang tanpa pamrih. Dan hidup saling mengasihi inilah sebenarnya yang menjadi cerminan kita sebagai pengikut Kristus. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, mari saat ini kita bersama-sama dipanggil untuk berkomitmen, memiliki komitmen menjadi pengikut Kristus yang hidup dalam kasih kapanpun dan dimanapun kita berada. Dimulai dari kita mengasihi diri kita sendiri terlebih dahulu. Kemudian barulah kita mengasihi keluarga, teman, saudara, kanan kiri kita, komunitas kita di gereja,
maupun di lingkungan tempat kita tinggal. Dan sebenarnya pengikut Kristus yang sejati itu adalah mereka atau orang-orang yang mau hidup seturut dengan kehendak Kristus, hidup yang mencerminkan karakter Kristus itu sendiri. Yang seperti apa? Yang mencerminkan belas kasih dan kepedulian kepada semua orang tanpa terkecuali. Kiranya itu teman-teman yang dapat saya sampaikan, kiranya Tuhan Yesus Kristus memampukan kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami terima pada saat ini. Ketika kami diingatkan untuk hidup seturut dengan kehendak-Mu, hidup berkomitmen untuk menjadi pengikut-Mu yang memiliki karakter seperti Engkau. Kami percaya Tuhan, di dalam situasi dan kondisi apapun, Engkau turut bekerja dalam hidup kami. Mampukan kami Tuhan untuk mengalahkan ego kami terlebih dahulu, dan sehingga kami mampu untuk lebih mementingkan dan mengasihi sesama kami. Firman-Mu ini akan menjadi pelita bagi hidup kami ya Tuhan. Di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Waktu saya kembalikan. Ya, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih untuk pelayanannya Mbak Deni. Sungguh sangat memberkati kita semua di tempat ini dan juga teman-teman dimanapun teman-teman berada. Dan saat ini teman-teman kita akan memberikan persembahan. Untuk pengumpulan persembahan teman-teman bisa menggunakan amplop, teman-teman masukkan ke kotak persembahan yang ada di hari Minggu di depan gereja untuk persekutuan kita semua. Persembahan akan kita iringi dengan satu pujian sakjeke. Teman-teman, saat ini kita akan menyaksikan beberapa pengumuman yang akan ditampilkan. Ya, itu tadi
tadi teman-teman beberapa pengumuman yang sudah disampaikan, semoga bisa bermanfaat ya terhadap pengumuman-pengumuman tadi. Saat ini teman-teman kita akan sudah berada di penghujung acara persekutuan kita pada kesempatan kali ini. Untuk menutup persekutuan kita, mari kita pujikan Kukan Terbang. Teman-teman, sampai bertemu di persekutuan kita selanjutnya. Dadah.